Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk bermuajahah, untuk bertemu kembali dalam satu majelis yang semoga diberkahi oleh Allah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita, yaitu pada surat yang disunnahkan setiap hari Jumat kita baca gitu, karena salah satu di antara khasiat ya, salah satu di antara faedah dari surat ini yaitu surat Al-Kahfi adalah akan menjauhkan pembacanya dari fitnah Dajjal ketika hari kiamat. Tapi pada malam hari ini, insya Allah, karena di Al-Kahfi itu cukup banyak ya kisahnya, malam hari ini kita akan mentadaburi kisah yang juga sangat populer dan kisah dari Nabi yang eh, paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang menuduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, mestinya di dalam Al-Quran itu kisah paling banyak itu adalah kisah pengarangnya atau kisah Nabi Muhammad SAW. Secara logika kan seperti itu. Kita menulis satu buku, kita pengen kita dikenal gitu. Apa namanya? Makanya kita pengen menceritakan diri kita dengan banyak gitu. Tapi ternyata di dalam Al-Quran kita melihat Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling banyak diceritakan adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan pada malam hari ini segmen yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan bagaimana pertemuan beliau dengan Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Al-Fatihah. Dan ini karena ayatnya cukup panjang, yaitu dari 60 sampai 82. Kita tidak akan membaca semuanya, kita hanya akan membaca Al-Fatihah, dan kemudian nanti kita akan dengarkan tadabur kita dari Mas Nabil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu iyyaka wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Siratal ladzina صراط an'amta الذين 'alaihim أنعمت عليهم ghairil غير maghdubi 'alaihim المغضوب عليهم ولا waladdallin. الضالين. آمين. Amin. Alhamdulillah, kita sudah membaca Al-Fatihah. Selanjutnya kita dengarkan tadabbur kita pada malam hari ini kepada Mas Nabil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله Waalaikumsalam نحمده warahmatullahi wabarakatuh. ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فإنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ثم الصلاة والسلام عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada malam hari ini kita kembali lagi dalam tadabbur dari The Muslim Gaze spesial Ramadan. Kita akan melanjutkan kembali di pertemuan kelima, Masya Allah. Kita udah hampir di akhir ya, Insya Allah 5 dan ke-6 Insya Allah yang terakhir. Em, untuk malam ini kita kemarin sudah membahas terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada yang berkaitan dengan yang qauliyah terkait dengan
eee, kita membahas, bulan Ramadan, bagaimana ayat Al-Quran turun di dalamnya, tata caranya bagaimana, kan, apa ayat yang pertama turun. Lantas kita melanjutkan kembali untuk belajar juga tentang ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjelaskan dirinya sebagai nur, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sumber dari cahaya yang ada di muka bumi. Maka hari ini kita akan belajar sedikit, kemarin kita ada belajar beberapa bagian dari ulumul Quran, ya kan. Kita belajar, definisi definisi Al-Quran, kita belajar tentang Makkiyah, Madaniyah, bagaimana turunnya, ya kan. Maka kita hari ini akan belajar tentang Qashasul Quran. Qashasul Quran ini adalah bagian yang cukup besar dari Al-Quran gitu. Ya, untuk kita slide pertama kita boleh dipindah dulu, Rob. Jadi Qashasul Quran adalah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut. Uh, Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini menurut para ulama adalah sepertiga dari Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu sepertiganya adalah berisi kisah-kisah. Maka boleh dilanjut, Raf? Maka ini adalah satu hal yang penting berarti, gitu kan? Kalau misalkan bayangin kita satu buku gitu, misalkan dia membahas tentang banyak hal gitu, tapi yang paling banyak dibahas di situ adalah sepertiganya adalah kisah-kisah gitu. Maka ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan gitu bersama-sama, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sepertiganya adalah tentang kisah-kisah. Maka dan yang seperti sudah dikatakan oleh Raffi tadi di awal, bahwasanya uh, ketika Al-Quran itu misalkan ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, maka secara natural manusia itu akan menuliskan dirinya lebih banyak daripada orang lain, gitu kan? Terkait dengan dirinya, bagaimana dirinya menyelesaikan masalah, bagaimana dirinya menjadi memiliki mukjizat yang mungkin orang-orang lain tidak miliki. Maka Nabi Musa sendiri, kalau misalkan kita kembali ke yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya kita tahu bahwasanya kita pertama kali berpuasa itu adalah puasa Asyura, mengikuti atau untuk menghormati orang-orang Yahudi itu sendiri. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya kita itu lebih berhak. Nah, itu bukan untuk menghormati orang Yahudi, maksudnya untuk menghormati Nabi Musa. Karena Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang Yahudi bahwasanya kita itu lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi kala itu, ahlul kitab kala itu. Karena apa? Ya itu tadi. Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran, yaitu 131 ayat atau 131 kali. Jadi mungkin di satu ayat bisa disebut satu atau dua kali, atau mungkin tiga kali. Maka dengan cerita yang paling detail juga, walaupun di dalam Al-Quran itu tidak ada penjelasan tentang wafatnya gitu. Jadi hampir atau semua nabi yang dijelaskan di Al-Quran itu tidak dijelaskan terkait dengan wafatnya, tapi Nabi Musa itu dijelaskan bagaimana ia dari dalam kandungan ibunya khawatir gitu kan, kalau misalkan akan dibunuh oleh dibunuh oleh Firaun, maka dilahirkan lalu diberikan kepada sungai ini lah untuk berjalan gitu kan, untuk mengikuti alur sungai ini, akhirnya bersama Firaun menjelaskan bagaimana ia tumbuh di bawah pemerintahan Firaun, dan juga akhirnya menjadi seorang nabi untuk Bani Israel, kabur bersama Bani Israel, lantas melakukan membelah lautan, ya kan? Nah, itu adalah bagian yang paling paling detail dari Nabi gitu kan. Selain Nabi Musa ada juga yang cukup detail, itu adalah Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri itu penjelasan di Al-Quran ini nggak banyak gitu. Penjelasannya hanya terkait dengan hal-hal yang mungkin harus ketika dibutuhkan gitu untuk dijelaskan. Maka kisah terakhir yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Musa adalah terkait dengan Khidir, terkait pertemuan beliau dengan Nabi Khidir alaihi salam. Maka selain itu mungkin ada yang atau mungkin kalau bisa dibilang yang paling akhir banget itu adalah terkait dengan Korun. Tapi kalau Korun ini kan tidak dijelaskan interaksi langsungnya terhadap Nabi Musa gitu kan. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabawa alaihi. Nah, itu adalah Nabi Musa. Dan Nabi Musa
kisahnya yang ada di dalam Al-Quran bertemu dengan tiga orang yang sangat amat jahil dan kafirnya melebihi daripada orang-orang yang mungkin kita temui sekarang ini. Kita temui di situ ada Firaun bersama Haman, ya kan, yang bahkan membuat apa namanya tangga untuk sampai di langit, gitu kan, nyari di mana Tuhannya Musa, gitu kan. Yang juga yang terakhir juga adalah Korun yang memiliki harta begitu banyak tapi digunakan untuk membuat atau memperbudak orang lain seperti itu. Boleh kita lanjutkan? Nah, ini ada yang belum keganti nih. Aduh, astagfirullah. Ada yang keburu-buru nih, ada yang belum diganti. Nah, ini bukan book summary ya, teman-teman. Jadi di di sini maksudnya adalah ciri-ciri qasasul Quran atau karakteristik qasasul Quran yang ada di dalam Al-Quran. Jadi qasasul Al-Quran itu ada memiliki tiga unsur utama, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Qulan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah min amba'ir rusul, yaitu berita-berita, cerita-cerita tentang rasul-rasul yang sebelum kita, yang sebelumnya Rasulullah SAW. Amba'ir rasuli manusabbitu bihi fuadak. Untuk apa? Kemarin kita belajar juga bahwasanya untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Nah, lalu disebutkanlah unsur yang paling utama di dalam qasasul Quran, yaitu adalah yang pertama waja'aka fi hadhihi, dan datang juga kepadamu di dalam kisah ini. Hadhihi itu kembali hadhil qissah atau hadhil qasas itu apa? Al-haqqu yang pertama. Yang pertama adalah di dalam kisah itu adalah kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kisah ini tidak terbantahkan kebenarannya. Walaupun kita sendiri jauh sekali waktunya dari kisah tersebut gitu. Kita seringkali menemukan kisah-kisah anak kecil, anak-anak gitu kan, dongeng-dongeng gitu kan, itu semuanya adalah buatan gitu kan, tidak ada kebenaran di dalamnya, tidak ada penjelasan yang mungkin maksudnya adalah kita tidak bisa merujuk siapa yang membuat ceritanya itu dan apakah cerita itu memang betul-betul terjadi. Tapi kita bisa merujuk ke sini bahwasanya yang menyampaikan adalah Rasulullah, lalu yang membuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah tersebut bukan hanya dibuat tapi adalah berisikan kebenaran. Bahwasanya biasanya ketika ayat-ayat terkait ini turun, terkait dengan kisah-kisah itu turun, sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kisah tentang ini? Bagaimana kisah tentang ini? Maka salah satu yang paling menarik adalah yang paling menonjol adalah misalkan wa yas'alunaka 'anil dzulqarnain. Jadi orang-orang itu bertanya tentang Dzulqarnain, itu juga di surat Al-Kahfi juga. Jadi kebanyakan dari asbabun nuzul qasasul Quran itu adalah berawal dari pertanyaannya sahabat. Wahai Rasulullah, tolong jelaskan kami terkait dengan orang ini, orang ini, orang ini, orang ini. Kalau itu adalah Dzulqarnain. Maka Rasulullah nggak punya bayangan juga. Kalau Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan. Maka ini juga salah satunya adalah terkait dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan wajah kafi hadhi al-haqqu yang pertama, yang kedua adalah mau'izah. Nah, ini yang menarik juga penggunaan ma'rifah dan nakirah yang selalu digunakan oleh Al-Qur'an. Apa namanya? Balaghahnya adalah penggunaan ma'rifah dan nakirah di dua tempat yang sama gitu kan. Maksudnya dia harusnya adalah ataf, tapi yang satu menggunakan alif lam, yaitu adalah ma'rifah. Ma'rifah ini berarti menunjukkan bahwa saya al-haqqu itu satu-satunya kebenaran gitu. Maka mau'izah itu adalah walaupun bentuknya bukan jamak gitu kan, tapi ia adalah sebuah nakirah. Maka ketika nakirah, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari mau'izahnya itu. Karena mau'izahnya tidak diketahui. Mau'izatan itu adalah pelajaran, tapi pelajarannya itu tidak diketahui. Maksudnya adalah kita harus mencari tahu. Yang kedua, mau'izah itu selain dia nakirah karena dia itu maka kita harus mencari tahu. Yang kedua adalah mau'izah ini tidak dibatasi banyaknya. Gitu. Maka kita bisa mencari. Maka kita diminta untuk mencari, kita juga diminta untuk memperbanyak. Gitu. Walaupun udah ketemu satu, kita cari yang lain. Kalau ketemu satu, kita cari yang lain. Dan dzikra
Dzikro itu adalah beda dengan mau'idhah. Kalau mau'idhah itu peringatan. Peringatan itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau dzikro adalah pengingat. Pengingat itu adalah berarti terkait dengan sesuatu yang akan berulang, ya kan? Apa namanya, ingetin aku. Kedepannya aku harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena sebelumnya aku pernah melakukan hal ini. Nah, itu adalah dzikro. Bahwasanya kita dijelaskan ada kaum-kaum yang sudah menjalankan hidup lebih dahulu daripada kita, gitu kan. Terus juga melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, gitu kan. Maka ketika mereka lakukan itu ternyata akibatnya adalah A, B, C, D, gitu kan. Maka ketika akibatnya baik, maka kita harus ikuti. Tapi kalau misalkan akibatnya adalah buruk, maka untuk kita tidak ikuti, gitu kan. Maka begitu juga zikro. Maksudnya dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kita wajib untuk mengingat, oh, ini orang-orang yang terdahulu, itu misalkan melakukan kemaksiatan. Kita punya kapabilitas untuk melakukan hal yang sama. Karena sama-sama manusia, ya kan? Maka kita diminta untuk menghindari hal tersebut. Maka ini adalah tiga asas atau tiga unsur yang utama yang ada di dalam Qasasul Quran. Yang pertama adalah kebenaran. Kisahnya itu benar dan valid dan terjadi gitu. Bukan hanya karangan, bukan hanya cerita untuk diambil pelajarannya gitu. Tapi itu benar-benar terjadi. Mau'izah itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil, dan mau'izah yang pertama tadi bentuknya adalah sifatnya adalah nakirah, yang mana nakirah itu belum diketahui, maka kita wajib untuk mencari tahunya, ya kan? Dan juga selain itu adalah tidak di uh, apa namanya, tidak terbatas, makanya harus dicari lagi, dicari lagi, dicari lagi. Dan dzikro adalah pengingat, sebagai pengingat bahwa kita bisa melakukan hal yang sama seperti umat-umat terdahulu, tapi kita perlu untuk melihat, oh, kalau misalnya seperti ini, berarti akibatnya seperti ini. Sebab akibatnya terjadi sama, kita bisa juga merasakan hal itu, atau kita bisa jadi tergelincir ke hal yang sama. Boleh kita lanjut? Oke. Nah, kita akan start dari kelebihan Nabi Musa terlebih dahulu. Mungkin ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita pelajari juga, tapi ini akan penting gitu. Karena di awal kisahnya Nabi Musa dan Khidir, oh iya, sebelumnya Qasasul Quran ini salah satu materi yang paling aku senang di dalam Al-Quran, di dalam ulumul Quran, di dalam aku belajar tafsir juga. Karena ya apa ya, kita diminta untuk apa ya, menggunakan imajinasi kita terhadap suatu hal yang benar gitu. Maka kita harus membayangkan terlebih dahulu bagaimana Nabi Musa gitu kan. Maka ketika kisah Nabi Musa ini berawal, bahwasanya Nabi Musa kala itu adalah orang yang paling hebat gitu kan di antara kalangannya, kaumnya Bani Israel. Maka ditanyakan, apakah ada orang yang lebih paham tentang dunia ini gitu kan dibanding engkau, wahai Musa? Maka Nabi Musa mengatakan, nggak ada. Bayangin aku itu, beliau Nabi Musa itu mengatakan seperti itu, bahwasanya aku memiliki kekuatan fisik yang hebat gitu kan. Nabi Musa itu ya yang kita pernah ketahui juga, bahwasanya ketika ketemu sama lagi jalan gitu kan, dari dalam dalam apa namanya, pengasingannya, lagi jalan ketemu sama musuh, ya kan, terus musuhnya dipukul, dek, satu kali pukulan langsung meninggal gitu kan. Itu adalah kekuatan fisik yang luar biasa yang dilakukan, yang dimiliki oleh Nabi Musa. Selain itu, Nabi Musa juga kala itu sampai di sumur yang tertutup oleh batu, ya kan, yang di sana ada anak-anaknya Nabi Yakub, ya, alaihissalatu wassalam. Maka diangkatlah batu itu, padahal dari perjalanan panjang, ya kan, belum minum, ya kan, baru mau minum di sumur itu tapi belum minum. Terus tiba-tiba apa, orang-orang yang ada di sana juga banyak, tapi mereka nggak bisa ngangkat itu gitu. Tapi Nabi Musa ngangkat aja kayak biasa, dipindahin batu, ya kan. Itu adalah kekuatan fisik yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan bahwasanya aku juga memiliki tongkat gitu. Jadi di dalam percakapannya ya, dia bilang aku memiliki tangan yang kuat, yaitu fisik, kekuatan fisik, dan juga tongkat. Dan tongkatnya Nabi Musa kita tahu dia bisa berubah jadi diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ular, ya kan? Maka kalau misalnya kita membahas tentang mukjizat, ketika mukjizatnya terkait dengan apa adalah sesuatu yang berkaitan dengan keahlian pada umatnya tersebut. Maka umat tersebut, umatnya Firaun itu memiliki kelebihan dalam ilmu sihir. Maka tongkatnya Nabi Musa diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan matanya orang-orang ahli sihir itu melihat ular yang lebih besar daripada ular yang mereka miliki.
juga bisa membelah samudra. Nah, juga Nabi Musa kala itu juga memiliki Taurat dan Suhuf Musa, yaitu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa untuk membimbing Bani Israel, yang di dalamnya ada syariat-syariat. Maka Nabi Musa yang lebih paham gitu, jauh lebih paham tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala dibanding orang lain gitu. Dengan syariatnya gitu kan. Apa namanya? Tidak, misalkan salah satunya adalah tidak boleh mencari ikan di hari Sabat ya kan. Itu adalah perintah juga. Itu adalah bagian-bagian dari syariatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan juga Nabi Musa itu juga memiliki gelar kalamullah yang disematkan kepada Nabi Musa atas mukjizatnya yang bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung maupun melalui. Oke, kita bisa lanjut. Dari kelebihannya Nabi Musa itu, maka Allah Subhanahu wa taala maka Nabi Musa ini memiliki kepercayaan diri gitu kan. Nah, Nabi Musa memiliki kepercayaan diri, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya uh, ada orang yang lebih paham daripada kamu, ada yang lebih pintar daripada kamu, wahai Musa, gitu kan? Maka Nabi Musa bilang, berikanlah aku gitu tanda, cara, ciri-ciri gimana caranya aku bisa menemukan dia. Ciri-cirinya adalah kamu sekarang bawa ember isinya ikan. Kalau misalkan ikan itu nanti keluar dari ember tersebut, maka kamu udah sampai di sana, di titik di mana orang itu berada. Nah, ini adalah originnya, maksudnya cerita awalnya kenapa ada kisah Nabi Musa dan Khidir alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam. Nah, itu kalau Nabi Musa itu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Setelah apa? Setelah menjalani kehidupan yang berat gitu. Maksudnya di awal Nabi Musa itu, jadi di situ ada karakter development ya. Maksudnya kayak Nabi Musa itu awalnya adalah seorang yang tidak percaya diri karena ia adalah seorang yang cadel, ya kan? Nabi Musa nggak bisa menjelaskan sesuatu dengan baik, kadang terburu-buru ketika ngomong. Maka ia meminta Harun untuk maju, untuk menemani beliau, untuk maju kepada Firaun, gitu kan? Untuk mendakwahkan kepada Firaun. Nah ini setelah melewati itu, setelah melewati Firaun, setelah melewati lautan, ya kan? Setelah melewati Bani Israel yang banyak membangkangnya gitu, akhirnya Nabi Musa itu sudah di titik yang nyaman gitu, dakwahnya sudah berjalan dengan baik, pengikutnya sudah banyak, maka Nabi Musa itu merasa percaya diri. Maka Nabi Musa itu apa namanya mengatakan demikian gitu, bahwasanya tidak ada yang lebih paham daripada aku. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabi Musa untuk di akhirnya gitu kan. Bagaimana Nabi Musa menyelesaikan apa namanya risalah ini gitu. Jadi inilah bagian akhir. Maka plotnya adalah atau ceritanya gitu apa namanya alur ceritanya adalah bagaimana Nabi Musa itu mencari Nabi Khidir dan ikut dan belajar kepada Nabi Khidir dan untuk mengetahui apa-apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Dan nanti konklusinya adalah bahwasanya nanti kita akan mendapatkan bahwasanya Nabi Musa itu adalah orang yang mencari ilmu, tidak apa namanya tidak tidak untuk apa pencariannya itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk umatnya, gitu kan. Juga kita bisa lanjut. Jadi ini adalah sedikit gambaran, gitu kan. Nah, maka dimulailah perjalanannya Nabi Musa ya kan bersama pemuda yang menjadi pembantunya itu atau semacam asisten gitu kan akhirnya pergi bareng sama asistennya itu bawa embernya maka Nabi Musa bilang ke asistennya itu wahai anak muda nanti kalau misalkan ikannya ini tiba-tiba hilang gitu atau pergi itu kan atau lompat dari embernya itu maka dia sudah sampai di tempatnya maka mereka berjalan cukup jauh akhirnya sampai di titik di mana Nabi Musa itu ingin istirahat gitu karena sudah lelah akhirnya istirahatlah tidur maka ketika tidur itu ikan tersebut loncat dari apa ember itu ketika bangun Nabi Musa langsung ingin melanjutkan perjalanannya lagi dan di saat itu juga ternyata si asistennya itu nggak ngeh kalau misalkan ikannya itu udah lompat. Terus habis itu akhirnya mereka istirahat lagi untuk makan. Ketika mencari bekal, terus dilihat, loh, kok ikannya udah nggak ada. Maka Nabi Musa mengatakan, kok ini ikannya sudah nggak ada. Gitu. Maka asistennya menjawab, wah, setan membuatku lupa. Jadi ini salah satu hal yang penting juga kita bisa tadabbur juga bahwasanya lupa itu adalah dari setan. Jadi apa-apa yang terutama lupa dalam berbuat kebaikan atau dalam berbuat ketakwaan ya. Jadi itu adalah bagian dari
ujian kita. Lupa itu adalah ujian kita. Dan juga mungkin di satu sisi juga rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Tapi ketika akhirnya kita lupa terhadap suatu hal yang baik, maka itu adalah dari syaitan asalnya. Kalau yang yang kita nggak bisa bayangin adalah kalau misalnya kita nggak bisa lupa gitu kan, maka semua memori kita itu penuh gitu kan terhadap apa yang udah kita jalanin selama bertahun-tahun gitu, maka itu akan menjadi suatu hal yang buruk sekali gitu. Tapi kalau misalkan kita lupa, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama terhadap apa hal-hal yang buruk. Tapi kalau misalkan terhadap hal-hal yang baik, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perintahnya Nabi gitu kan, maka itu adalah bagian dari syaitan. Maka ketika itu ia mengikuti jalan, kembali lagi ke tempat di mana ikan itu pergi, ke tempat dia tidur, ya kan? Maka bertemu dengan seseorang. Maka seseorang ini disebutkan memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah orang tersebut kurus, ya kan? Kurus, badannya kurus, lalu matanya cekung. Tapi dari itu ia memancarkan seperti apa ya? Kayak misalkan kewibawaan seorang nabi atau kewibawaan seorang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya kita kan atau karisma ya bahasanya, mungkin karisma gitu. Karena kita biasanya bertemu dengan para ulama gitu kan, bertemu dengan para ustadz gitu. Kita tahu nih, oh dari caranya berdiri, caranya bergerak, caranya berbicara, ini adalah seorang ulama yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika bertemu dengan Nabi Khidir ini atau Khidir alaihissalam, maka Nabi Musa langsung tahu, oh ini dia orang. Maka Nabi Musa meminta untuk diajarkan hal-hal yang ia tidak ketahui. Maka Nabi Khidir pun ketika Nabi Musa datang udah tahu, oh ini Musa ya, Musa yang pemimpinnya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Iya betul, saya Musa. Nah akhirnya Nabi Musa ingin belajar, untuk bilang, aku ingin belajar kepada engkau wahai Nabi Khidir tentang apa-apa yang tidak aku ketahui. Nah, Nabi Khidir awalnya menolak ya kan, kayaknya kamu nggak bakal sabar, gitu kan? Kamu nggak bakal sabar wahai Musa. Karena ini akan keluar dari apa-apa yang sudah kamu miliki, ilmu-ilmu yang kamu miliki, framework yang kamu miliki, syariat yang kamu sudah jalankan, gitu. Maka Nabi Musa mengatakan, oh nggak apa-apa, saya akan mengikuti engkau, hai Khidir alaihi salatu wassalam. Maka berjalanlah mereka, ya kan? Oh ya, sebelumnya Nabi Khidir memberikan syarat, jangan tanya, jangan nanya, lihat dulu aja, jalani, ikuti. Nanti kalau misalkan sudah di satu titik emang aku harus menjelaskan kepada engkau, aku akan jelaskan. Maka akhirnya berjalanlah yang pertama, bertemu dengan kapal, ya kan? Jadi di situ adalah negeri nelayan, gitu. Kalian mungkin bisa bayangkan kalau negeri nelayan itu gimana ya? Ya mungkin orang-orang pesisir lah gitu. Mungkin ada di pantai selatan atau di pantai utara, bayangannya lah seperti itu. Nah, biasanya mereka itu menaruh kapal di apa namanya di pantainya mereka gitu kan. Maka Nabi Khidir itu disambut oleh orang-orang pesisir di situ. Diberikan makanan, diberikan hospitality yang baik. Tapi Nabi Khidir tiba-tiba menuju kepada kapal-kapalnya mereka, lalu dibolong-bolongin satu persatu. Nah, habis itu Nabi Musa dengan naluri seorang nabi gitu kan, naluri seorang yang soleh yang memiliki kepekaan terhadap sekitarnya gitu, kepekaan terhadap orang yang sudah memberikan kebaikan kepadanya, maka mengatakan, mereka tuh udah baik bersama kita, kenapa kamu malah bolongin ini apa namanya kapal-kapal mereka, nanti mereka bisa tenggelam kalau misalkan kapalnya bolong gitu. Maka Nabi Khidir bilang, katanya kamu nggak mau nanya ya. Ini kan syarat yang udah aku kasihin ke kamu gitu kan. Maka akhirnya Nabi Musa mengatakan, maaf aku kelupaan, kan aku kelupaan, aku keceplosan. Oke, jangan 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 inilah, jangan tinggalin aku. Aku masih mau belajar. Maka dilanjutkan kembali perjalanannya. Akhirnya bertemu dengan seorang anak kecil, gitu kan? Anak kecil di tengah jalan. Akhirnya sama Nabi Khidir nggak ada angin, nggak ada hujan. Akhirnya diwafatkan oleh Nabi Khidir, ya kan? Diwafatkan oleh Nabi Khidir, maka Nabi Musa bertanya, ini anak kecil ini nggak ngapa-ngapain loh, cuma lewat doang, kita cuma ketemu di jalan, ya kan? Tapi terus kenapa kamu bunuh gitu? Kenapa kamu wafatkan gitu? Maka juga belum dijawab oleh Nabi Khidir kecuali dengan Nabi Musa ingat lagi janjimu, persyaratan kita. Oke, akhirnya
Nabi Musa bilang, Maaf, aku juga keceplosan lagi kali ini." Ini adalah bentuk dari naluri sebetulnya. Naluri Nabi Musa yang sudah menjalani kehidupan bertahun-tahun sebagai masyarakat yang minoritas tertindas gitu kan. Maka jiwa-jiwa kesosialnya itu muncul gitu kan. Maka eh, Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan bahwasanya waktunya, apa namanya, kesempatanmu tinggal satu kali lagi. Kalau misalnya satu kali lagi kamu masih melakukan yang sama, berarti udah selesai gitu. Maka terakhir mereka sampai ke negeri yang memiliki semacam uh, apa ya, dinding-dinding itu. Nah, dinding ini tuh adalah atau tembok gitu kan. Ini adalah sebetulnya untuk menjaga diri dari uh, pasukan musuh gitu. Maka ketika akhirnya mau runtuh, sebetulnya negeri itu ketika akhirnya didatangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir itu tidak memberikan hospitality yang baik, tidak seperti negeri yang pertama. Tapi Nabi Khidir malah berbuat baik kepada mereka gitu. Ketika akhirnya apa namanya, uh, uh, ada tembok yang mau runtuh, itu tiba-tiba dibangun aja, tiba-tiba Nabi Khidir itu jadi ya semacam apa namanya, kuli untuk membangun kembali tuh tembok itu gitu. Akhirnya sampai benar-benar jadi tembok gitu. Maka selesai, Nabi Nabi Musa bertanya lagi, wahai Khidir, ini kan mereka udah nggak baik kepada kita. Kita datang capek gitu kan sebagai musafir, kita nggak dikasih makan, nggak dikasih tempat tinggal gitu, nggak dikasih hospitality yang baik. Tapi kamu malah berbuat baik kepada mereka, kan? Maka sampai di akhirnya, oh ya udah, berarti ini adalah waktunya kita berpisah, wahai Musa alaihissalam. Maka dijelaskan bahwasanya yang pertama, eh, kapal ini, ya kan, kapal ini itu nanti bakal datang raja yang mau merampas kapal-kapal. Jadi Raja Zalim akan datang merampas kapal-kapal itu. Apalagi kapal yang bagus, pasti diambil, gitu kan. Maka aku akan bolongi itu, biar raja-raja itu nggak ngambil, kan? Maka yang kedua, anak itu, anak itu tuh sebetulnya memiliki kecenderungan terhadap hal yang kurang baik, gitu. Dan orang tuanya adalah orang yang soleh. Dan orang yang soleh ini sangat mencintai anak tersebut. Ditakutkan, ini adalah bagian nanti ketika akhirnya anak sudah besar, ya kan? Nah, nanti anak ini sudah besar, maka dia akan mempengaruhi orang tua mereka untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu di jawabannya Nabi Khidir. Dan yang terakhir, ketika membangun apa namanya, fortress ini atau tembok ini, gitu kan? Nanti akan ditemukan di bawahnya, itu bahwasanya di bawahnya itu nanti ada harta karun untuk atau peninggalan untuk dua orang yang atau dua anak muda yang baik gitu, dua anak muda yang soleh. Maka aku benerin lagi nih temboknya gitu. Dan juga untuk menjaga mereka agar mereka tidak diserang oleh musuh mereka gitu. Nah, ini adalah cerita yang sebetulnya cukup panjang, tapi kita bisa mungkin lebih bukan mensimplifikasi, tapi kita mengambil inti-inti. Bagaimana ketika Nabi Musa bertemu dengan seorang yang lebih alim daripada dia, dia belajar lagi kan dari awal. Gitu. Bahwasanya Nabi Musa sudah memiliki satu, dua, tiga, empat hal yang luar biasa ya, melewati pengalaman satu, dua, tiga, empat. Ya. Tapi ketika bertemu dengan orang yang lebih alim gitu kan, maka ia akan memosisikan diri sebagai seorang yang pembelajar, ya. Pembelajar yang harus mengikuti persyaratan dari gurunya. Karena guru ini ketika akhirnya ingin mengajarkan sesuatu, ia tahu kondisi mana yang paling ideal untuk ia, gitu, untuk seseorang itu ketika belajar. Maka ketika ia apa namanya, ingin mengajari seorang Musa yang mana memiliki experience yang cukup panjang di dalam kehidupannya, maka Khidir ini memosikan bahwasanya Nabi Musa harus ikut plek ketiplek apa yang aku akan lakukan. Nggak boleh bertanya. Karena ketika akhirnya diberikan kondisi untuk bertanya, Nabi Musa akan melakukan atau memosisikan diri sebagai seseorang yang mungkin hampir setara dengan Nabi Khidir gitu, karena dia sudah melewati banyak banyak pelajaran dalam hidupnya. Maka ia akan mencecar Nabi Nabi Khidir alaihissalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka Nabi Khidir memberikan persyaratan di awal untuk memosisikan bahwasanya di sini engkau wahai Musa adalah seorang pembelajar dan saya adalah seorang guru.
maka posisikanlah dirimu sebagai pembelajar dan saya akan memosisikan diri saya sebagai guru. Ketika waktunya saya akan menjelaskan, saya akan menjelaskan. Tapi sebelum itu maka ikutilah apa yang akan aku lakukan. Mungkin kita lanjut. Maka jawaban Khidir yang tadi itu, yang menjelaskan tentang kenapa melakukan hal-hal tersebut gitu kan, itu adalah bagian dari memiliki unsur-unsur yang berkaitan dengan qasasul anbiya atau qasasul Quran. Yang pertama adalah al-haq. Bahwasanya kalimat terakhir yang dikatakan oleh Khidir alaihissalam yang direkam oleh Al-Quran kepada Nabi Musa adalah dzalika wa ma fa'altuhu an amri. Ini adalah yang penting gitu. Bahwasanya semua itu yang aku lakukan gitu, itu bukan aku pengen, bukan karena aku pengen bolongin tiba-tiba atau aku iseng pengen bolongin itu gitu, bolongin kapal, bukan karena aku tiba-tiba pengen bunuh anak itu atau mewafatkan anak itu gitu, enggak pengen. Juga sama terakhir, aku juga ngapain berlelah-lelah untuk membuat tembok itu? Semua itu adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah al-haq. Ini adalah kebenaran. Di dalam kisah itu semuanya adalah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mengembalikan kepada tauhid kita ketika akhirnya kita diminta gitu. Diminta untuk melakukan sesuatu maka jalankanlah gitu. Maka syariat itu dibangun atas apa namanya perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah itu belakangan aja gitu. Maka Nabi Musa itu diajarin satu, dua, tiga, udah nggak usah ditanyain dulu. Hikmahnya nanti akan datang belakangan. Kalaupun nggak datang, ya kan? Saya mungkin sering mengulangi kata-kata seperti ini. Jadi syariat itu isinya adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hikmah itu tidak wajib berkaitan dengan syariat. Maksudnya tidak wajib selalu mengikuti dengan syariat itu. Maka ketika ya kita ulang lagi kalau misalnya kita diperintah untuk enggak makan babi karena apa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala misalkan, maka di suatu masa ketika akhirnya babi itu sudah steril gitu kan, hikmahnya sudah nggak ada lagi. Maksudnya ketika kita melihat hikmahnya, oh babi itu makan kotorannya sendiri, makan ini dan banyak cacing pitanya dan segala macamnya. Itu tidak menganulir gitu kan. Ketika itu hilang tidak menganulir perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika suatu masa kita menemukan bahwa saya babi itu udah bersih ya kan, dia tuh ternyata makannya dikasih pelet misalkan, udah tempatnya itu bersih nggak ada lumpur-lumpuran lagi, terus habis itu di dagingnya itu udah nggak ada cacing pitanya gitu, maka kewajiban itu tetap ada karena hikmah itu nggak berkait, nggak bisa menganulir ada atau tidaknya hikmah itu tidak mempengaruhi hukum ya. Jadi ini juga seperti itu. Bahwasanya kita belajar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu, dua, tiga. Semuanya bukan dari Nabi Khidir yang inginkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala maka hikmahnya datang di belakang. Jawabannya itu di belakang. Yang dijelaskan sama Nabi Khidir bahwasanya anak ini nanti akan jadi seperti ini, jidarnya apa temboknya ini akan jadi seperti ini, ya kan? Atau kapalnya itu nanti jadi seperti itu adalah hikmah. Maka ada dan tiadanya hikmah itu tidak mempengaruhi nanti. Tetap Nabi Khidir akan menjalankan satu, dua, tiga. Mau Nabi Musa bakal ngikutin Nabi Khidir seperti itu. Dan juga ada mau ilah pelajaran. Ini satu pelajaran yang saya tulis saja. Kenapa? Karena kalian akan coba cari lagi, cari tahu yang lain. Misalnya kita akan coba untuk pelajari lagi, gitu kan? Karena kalau misalkan kita belajar hanya ketika akhirnya di kondisi-kondisi seperti ini, maka kita akan kekurangan, akan kering gitu. Nanti kita ini adalah sebagai pemantik aja. Kali teman-teman semua, kita semua nanti setelah materi ini, setelah kita tadabbur bareng-bareng, maka kita juga tadabbur mandiri gitu. Ketika akhirnya membaca lagi, oh ternyata ada satu lagi pelajaran, ada dua lagi pelajaran ya kan. Bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran melalui Nabi Khidir alaihissalam bahwasanya pada akhir kehidupannya, ini kan cerita terakhir gitu, diceritakan di dalam Al-Quran untuk tetap menjadi rendah hati, ya kan? Rendah hati, tetap belajar dari orang lain, bahkan ketika akhirnya sudah menjadi seorang yang melewati banyak hal yang buruk gitu kan, sudah belajar dari banyak hal yang ia lewati selama menjadi nabi dan rasul, maka ternyata ada orang yang lebih alim yang diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala ilmu yang lebih daripada dirinya sendiri. Dan juga yang terakhir adalah dzikr. Bahwasanya eh, ini adalah sesuatu hal yang berulang. Gitu. Bahwasanya kita juga akhirnya bisa memahami gitu. Ketika akhirnya seseorang itu protes terhadap apa yang kita lakukan gitu kan. Karena mungkin mereka memang di akhirnya tidak tahu gitu. Tidak tahu bahwasanya kita itu menjalankan ini karena apa gitu. Maka kita harus memberitahu juga kepada mereka, mengabari kepada mereka. Aku itu sholat kayak gini, aku tuh melakukan menutup aurat tuh kenapa? Aku itu juga menjalankan puasa itu kenapa? Maka ada orang-orang yang perlu untuk diberitahu gitu. Di sini kita bukan memosisikan sebagai yang lebih paham, tapi ketika akhirnya seseorang itu ada yang bertanya, ketika akhirnya seseorang itu ada yang ingin tahu, kita nggak boleh di titik di mana kamu nanti nggak bakal tahu. Tapi kita harus untuk oh ya udah kalau kamu mau tahu, kita harus menggunakan framework yang sama, ya kan? Worldview yang sama. Bahwasanya ini yang pertama adalah kita menjalankan semua ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nanti ada hikmahnya satu 2 3 yaitu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk itu adalah pelajaran zikro yang bisa kita pengingat untuk kita bahwasanya kita dari Nabi Khidir dan Nabi Musa bahwasanya kita perlu untuk memosisikan diri ketika akhirnya ada orang-orang yang ingin bertanya terhadap kepada Islam terkait Islam kepada kita, ya kan? Bagaimana kita menjalankan syariat kita, bagaimana kita, kenapa kita menjalankan syariat kita, gitu kan? Semuanya adalah dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, boleh dilanjut, Raf? Oke, coba untuk yang kita pelajari hari ini itu dulu karena pelajarannya atau ayatnya itu cukup panjang, maka tadi saya coba untuk menjelaskan dengan bentuknya mungkin lebih bercerita ya. Tapi kan kita sudah memiliki pandangan dari awal bahwasanya kisah-kisah yang di dalam Al-Quran itu semuanya adalah al-haq. Makanya ketika saya untuk mencoba untuk menjelaskan dengan cerita gitu kan, tapi teman-teman semua sudah memiliki framework bahwasanya ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya sampaikan adalah sebetulnya lebih banyak terjemahan-terjemahan dari ayat tersebut gitu. Karena kalau misalkan kita coba satu persatu pasti lebih panjang dan lebih banyak dan lebih padat lagi yang bakal kita dapatkan. Tapi karena kita memiliki keterbatasan dalam waktu, maka saya cukupkan terlebih dahulu dari pembelajaran kita malam ini. Kita mempelajari tentang surat Al-Kahf yang kita ulang-ulang setiap pekan. Maka semoga setiap pekannya juga ketika kita ulang, kita akan muncul di bayangan kita kisah tersebut gitu. Bagaimana terjadinya, bagaimana berjalannya, dan nanti kita coba munculkan lagi apa namanya pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Sekali lagi, kita memiliki 6 ribuan ayat, yang mana kalau misalkan sepertiga berarti sekitar lebih dari 2.000 ayat itu berkaitan dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, dan semuanya adalah kebenaran, semuanya isinya adalah mau'izah, dan semua isinya adalah zikra untuk kita semua. Astaghfirullahaladzim min kulli khata'i, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan kepada Raffi. Raf, belum ada suaranya? Oh iya ya, sorry sorry sorry. Ngapunten ngapunten. Oke, terima kasih Mas Nabil atas pemaparannya pada eh, malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengingat kembali dan menghayati lebih dalam lagi ya berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Satu hal yang aku coba hayati betul-betul tadi ya, salah satunya berkaitan dengan al-haq itu tadi ya, bahwa setelah perbincangan panjang kali bukan perbincangan ya, tapi peristiwa pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, eh, ujung-ujungnya adalah ada ada satu kebenaran yang ingin disampaikan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa bahwa sebagai manusia memang kebenaran itu aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita yang melampaui ruang.
melampaui waktu dan melampaui emosi gitu. Jadi dalam artian kita kita bukan golongan atau umat Islam itu bukan umat yang eh, menyeret kebenaran itu agar tunduk pada preferensi pribadinya gitu kan. Sementara padahal di dalam Islam kita jelas bahwa kita ya yang menghubungkan kita, kemudian orang tua kita, kemudian guru-guru kita dan terus sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah karena kita punya kebenaran yang kita pegang, ada satu orientasi yang kita sama-sama kejar begitu. Jadi tadi kalau kata Mas Nabil bilang tadi menguraikan soal Nabi Khidir dan Musa berkaitan dengan eh, Nabi Idris sebenarnya nggak mau membunuh seorang anak kecil atau nggak mau untuk melubangi kapal, nggak mau ini, nggak mau itu. Itu kan satu satu sikap manusiawi yang kita juga sehari-hari temui gitu ya. Kita sebagai pribadi kan juga tidak mau dan tidak ingin melakukan sesuatu gitu. Tapi at the end of the day, ya kita tidak bisa lepas dari yang namanya kebenaran gitu kan. Bahwa yang benar seperti ini loh gitu. Sehingga ketika kita sudah mengithbat, meneguhkan yang benar, tingkah laku kita diharapkan akan sesuai dengan itu. Tapi kalaupun naudzubillah tidak tidak sesuai dengan itu, janganlah kita mengklaim bahwa yang tadinya benar jadi nggak benar kan gitu sebenarnya. Jadi uraian tadi apa namanya itu berkaitan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa, satu yang aku pribadi sangat hayati tadi berkaitan dengan bagaimana kita harus mulai lebih hati-hati lagi memposisikan kebenaran gitu. Jangan menempelkan stempel-stempel yang membuat kita tuh jadi buram gitu terkait dengan kebenaran gitu ya. Stempel-stempel yang aku maksud tuh misalnya kayak stempel politik lah ya, stempel politik. Oh pendapatnya cenderung liberal atau oh pendapatnya cenderung konservatif atau apa namanya ini kok pendapatnya kok terkesan eh, diskriminatif terhadap laki-laki, misalnya kayak gitu kan. Jadi kita kita tidak lagi membincang soal kebenaran, kita tidak lagi dituntun dan tidak lagi berorientasi pada kebenaran, tapi kita justru menuntun kebenaran agar sesuai dengan kita gitu, dengan preferensi kita. Nah ini yang bermasalah karena tadi kita lihat ada tiga kebingungan dari Nabi Musa alaihissalam gitu karena di dalam apa namanya itu di dalam persepsinya Nabi Musa alaihissalam tindakan-tindakan Nabi Khidir sebelum dijelaskan tadi kan itu tindakan yang tidak bisa dijustifikasi kan. Loh kenapa kok kapalnya dilubangin? Kenapa kok anaknya dibunuh? Kenapa? Nah, kenapa ini? Ini karena belum sampai pada yang hak gitu kan. Belum sampai pada yang benar gitu. Dan ini yang menarik di dalam Islam, hak dan hakikat itu satu akar kata gitu loh. Jadi ketika kita bilang hakikat segala sesuatu itu ya yang hak yang benar dari sesuatu itu gitu. Sehingga kalau salah berarti kita belum punya pengetahuan atas sesuatu itu. Makanya Nabi Musa itu bingung, Nabi Musa loh kok tiba-tiba kapalnya dilubangin kenapa begini karena belum sampai pada yang hakik tadi gitu dan ketika sudah sampai pada yang hakik tadi kita semua akhirnya ridho dan kalaupun tidak ridho dalam tanda kutip kita akan dipaksa untuk tunduk gitu kita dipaksa untuk ridho karena mau nggak mau kita nggak bisa ngotot misalnya sekarang kita bilang bahwa apa namanya kita lagi menyimak Zoom ini dan sekaligus lagi tidur misalnya. Itu kan jelas nggak benar karena dulunya kontradiktif gitu loh. Jadi sekalipun kita ingin memaksakan bahwa kita ingin Zoom sekaligus tidur, kita nggak akan bisa karena kebenarannya tidak seperti itu. Terima kasih Mas Nabil atas uraiannya. Alhamdulillah sangat sangat mendalam tadi gitu dan eh, apa bener kata Mas Nabil tadi kisah-kisahnya dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran tuh subjek yang asik banget ya Mas ya dibahas ya gitu. Karena imajinasi kita itu betul-betul digunakan untuk merekonstruksi, membayangkan satu kejadian faktual gitu loh. Yang kejadian faktual itu eh diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan The hanya sebagai Bluetooth device is apa ready to namanya tuh pair. dongeng gitu loh, tapi sebagai pelajaran bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan. Itu yang aku rasa satu poin yang menarik untuk kita jadikan pelajaran itu semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengambil ibroh, mengambil hikmah, mengambil uh, kebenaran dari Al-Qur'an. Nah,
sebelum kita lanjutkan? Oke, nih ada pertanyaan nih Mas Nabil. Seperti apa konteks pada saat turunnya ayat-ayat yang banyak membahas kisah Nabi Musa? Apakah pengisahan sejarah hidup Nabi Musa diturunkan sekaligus merespon interaksi Nabi Muhammad SAW dengan kelompok Yahudi pada saat itu, secara spesifik untuk memperkuat dakwah Rasulullah, atau memang dalam rentang waktu yang beragam itu? Jadi ini lebih ke asbabun nuzul, mungkin asbabun nuzulnya apakah ada satu pola tertentu atau memang ini relatif apa namanya, rentang waktu yang beragam dan tidak ada pola begitu. Silakan Mas Nabil. Oke, Bismillah, berusaha untuk menjawab ya. Jadi em, yang menarik bahwa saya kososul Quran, kalau kisah-kisah di dalam Al-Quran itu, kalau misalnya kita bagi menjadi konteks Makkiyah dan Madaniyah, itu kososul Quran berada di Makkiyah. Jadi lebih banyak memang konteksnya itu adalah untuk mendukung dakwahnya Rasulullah di Mekah di zaman ketika di mana mereka itu masih belum banyak berinteraksi dengan Yahudi, ya kan? Masih banyak berinteraksinya dengan orang-orang kafir Quraisy karena uh, Yahudi kebanyakan tinggalnya di Madinah. Maka sebetulnya yang menarik adalah bahwasanya Rasulullah itu udah disiapkan duluan, diberikan bekalnya terlebih dahulu, turunnya itu beragam di waktu-waktu tertentu. Memang mungkin uh, karena ayatnya itu kan terbagi-bagi di beberapa surat gitu kan, nggak ngumpul jadi satu. Maka ini adalah persiapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di fase Mekah untuk menghadapi juga orang-orang Yahudi yang ada di Madinah nantinya. Jadi ini adalah bagian dari kisah-kisah yang diceritakan di Mekah ketika ditanyakan oleh para sahabat untuk terkait dengan Nabi Musa itu seperti apa, dakwahnya Nabi Musa seperti apa, Bani Israel itu seperti apa. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ceritanya Nabi Musa itu seperti apa, karakteristik Bani Israel itu seperti apa. Ketika sudah selesai di fase Mekah, Rasulullah pindah ke Madinah, maka Rasulullah itu mulai untuk menjalankan misinya terhadap ahlul kitab. Maka ketika sudah menjalankan, ya kan, yang waktu kita bahas juga terkait dengan puasa, sudah mulai berjalan, ternyata tidak sesuai dengan apa namanya yang diharapkan, tapi Nabi Muhammad sudah mengetahui bahwasanya orang Yahudi itu memang karakteristiknya seperti itu. Ya udah kita kembali ke pada apa namanya yang kita inginkan gitu. Maksudnya kita yang Nabi Muhammad itu lebih ridho terhadap. Kayak misalkan yang awalnya adalah ke Baitul Maqdis, terus Nabi Muhammad mendapatkan pertentangan, akhirnya Nabi Muhammad itu ketika sholat akhirnya apa namanya memalingkan wajahnya ke arah apa namanya sering kali memalingkan wajahnya karena ingin menghadap kepada kiblat kepada Ka'bah gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwasanya ya udah kita pindahkan aja ke Ka'bah kita untuk apa kiblatnya. Karena itu tadi Rasulullah sudah mengetahui tata cara gimana orang-orang apa namanya Yahudi itu bertindak tanduk gitu kan dari cerita-cerita kisah-kisah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di fase Makkah. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, baik, terima kasih Mas Nabil atas jawabannya. Alhamdulillah tadi sudah ada pertanyaan dan sudah dijawab. Mungkin ada pertanyaan lagi dari kakak-kakak sebelum kita cukupkan. Boleh pertanyaan, boleh tanggapan juga sih. Oh ya, silakan Bang Mas Ab. Mas Musab jangan Kalau susah-susah ya. Iya, ya. nggak nggak mungkin saya eh, lebih pernyataan sih, Oh lebih ya, silakan. pernyataan. Alhamdulillah. Bukan dengan pernyataan juga mungkin gumaman, ya, bergumam karena kan di dalam sesi tadabbur biasanya ada lintasan-lintasan yang kayaknya kalau nggak diomongin nanti bakal lupa, nggak ditulis dan seterusnya Sayang, kan sayang. mungkin. Iya bisa jadi kalau kalau bermanfaat, kalau kalau kedengaran ini kedengaran jelas ya. Kedengaran jelas. Lebih jelas lagi Nggak kalau kelihatan ada ini ya gerakan kameranya. mulutnya jadi on cam gitu. Oh, ya mohon maaf Ustadz Nabil dan teman-teman belum bisa membuka dulu. Eh, ya kalau saya yang paling mengena mungkin tadi di kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam tentang apa ya, apa sih di balik ketentuan Allah ya. Apa sih ketentuan Allah? Memang salah satu pelajaran yang paling penting di sini tentu saja adalah
ya kita sebagai hamba Allah, ya kan, kita sebagai seorang Muslim, ya, yang paling awal dari mindset kita tentunya apa yang diperintahkan yaitu yang dilaksanakan, ya kan. Dalam arti tanpa tadi kita tahu keseluruhan hikmahnya kah, tanpa kita tahu apa di baliknya gitu, tetap harus dipahami dengan baik lalu dilaksanakan sebisa kita, sejauh semampu kita gitu, baik mungkin. Nah, tapi juga tentu di kisah ini ada berbagai pelajaran eh, yang jauh lebih lengkap tentunya kan. Seperti misalnya ketika dikisahkan ternyata em, dari tiga kejadian tersebut ya kan, ternyata hikmah di balik itu mengajarkan bahwa perintah atau ketentuan Allah gitu kan, bukan hanya sekedar mengetes eh, hambanya yang sedang diuji gitu ya untuk taat gitu. Tapi memang itu ujian ada keadilan Allah yang direncanakan gitu kan, direncanakan dalam arti nggak mungkin hanya sekonyong-konyong Allah ingin menguji tapi hasilnya zalim, ya kan, itu nggak mungkin. Nah tapi menariknya juga di sini dari tiga ini ada hikmah yang berbeda. Dari yang pertama itu katakanlah kita apa ya, keadilan Allah dalam membantu ataupun melindungi ya orang-orang yang lemah uh, dari miskin ya. Kemudian yang kedua, nah menariknya gitu kan. Yang pertama mungkin terlihat lebih kondisi sosialnya kan mungkin atau materialnya gitu kan. Kemudian yang kedua ternyata sesuatu yang tidak terbatas mungkin kondisi fisik ataupun materinya kedua orang tuanya kan, tapi tentang keimanan ternyata. Ya, jadi dalam arti begini, ada hal-hal yang hikmahnya itu kalau rumusnya keadilan Allah itu pasti terjadi atau terpenuhi itu pasti. Nah, cuman dalam memahami hikmah dan keadilan itu pun kadang kita terbatas manusia. Bisa jadi kita tahu, oh ternyata dalam perintah ini hikmahnya bisa kita observe atau kita observasi gitu kan. Keadilan sosial, misalkan orang miskin dibantu. Tapi di sisi lain ternyata ada juga hikmah menjaga keimanan yang nggak bisa kita ukur. Kadang-kadang ya, kadang-kadang kan susah untuk mengukurnya. Tapi yang lebih, bahkan yang lebih uh, berat atau lebih dalam lagi yang di kisah ketiga, ternyata dia bukan hanya menjaga sesuatu yang uh, imaterial gitu ya, tapi sesuatu yang kalau bagi manusia mungkin udah sama sekali nggak bisa diukur gitu, karena orangnya udah nggak ada kan, orangnya udah nggak ada. Sebagaimana yang dulu sempat di TMG sama Ustaz Rian kalau nggak salah ya, tentang gimana salah satu pendapat kenapa apa ya, ada dalam tanda petik imbalan ya, atau ada pemberian di kisah ketiga itu adalah karena sebelum-sebelumnya uh, para pendahulu yang toleh misalkan. Artinya ternyata sejauh itu gitu keadilan Allah, yang kalau misalkan manusia itu maksa, aku hanya ingin uh, nuruti perintah Allah kalau aku tahu hikmahnya. Kadang nggak bisa, bukan bukan kita nggak bisa dikasih tahu, tapi nggak mungkin kita memahaminya gitu, dan nggak mungkin bisa dibuktikan kepada kita untuk bisa sampai gitu, karena ilmu kita terbatas dan kemampuan kita untuk membuktikan, mengukur, memahami hikmah dan ilmu Allah itu juga terbatas. Jadi ya pada akhirnya tetap kembalinya ke rumus pertama, apa yang diperintahkan itu yang kita jalankan gitu. Karena mau dituntut seperti apapun kita taunya pengetahuan atomistik, sedangkan Allah tahu gambaran semesta alam gitu kan. Itu yang jadi masalah. Nah, makanya di sini kadang kita jadi merenung juga bahwa apa ya, um, ya kan itu slogan kita saat ini gitu kan, slogan yang populer yang beken saat ini gitu, di mana ya kita harus tahu konteks sekarang gitu, kita harus menyesuaikan keadaan yang ada sekarang, realitas kalau bahasa halusnya gitu kan. Ya oke, tapi sejauh mana kita bisa kemudian meyakinkan diri kita bahwa kita harus tahu, atau apa ya, kita lebih tahu, bahkan kalau mau tinggi hatinya kita lebih tahu gitu keadaan kita. Nah, untuk bisa menafsirkan apa perintah Allah dan apa yang Allah inginkan sesuai dengan ya apa yang kita tahu, karena ini tubuh kita, ini
realitas kita gitu kan, ini pengalaman kita lebih tahu atau kita cukup tahu lah, kalau nggak mau sombong kita cukup tahu gitu. Nah tapi dari kisah-kisah ini justru mempertanyakan lagi, kalau misalkan sebelumnya apa ya, epistemologi keraguan ini meragukan perintah Tuhan, perintah Allah, bahwa kita lebih tahu, justru harusnya kita meragukan diri kita lagi gitu, bahwa apakah kita bisa sampai ke keyakinan bahwa kita mampu memahami atau diri kita mampu bukan hanya memahami realitas eksternal yang kita sebenarnya terbatas juga dalam memahaminya, tapi memahami hikmah Allah yang tidak terbatas itu ya, atau yang tidak bisa kita ukur itu gitu. Nah, makanya dari situ ya, mau tidak mau sebenarnya semuanya harus kembali lagi bahwa hikmahnya itu adalah bisa jadi tidak bisa kita pahami. Nah, makanya argumen atau alasan atau justifikasi bahwa karena itu perintah Allah maka itu dilakukan, itu sebenarnya valid, mau dibawa kemanapun sampai ke ujung bakal tetap valid gitu. Nah, itu mungkin, dan terakhir, tetap di sini saya merasa sih, bahkan dengan keterbatasan itu, di saat bersamaan eh, apa ya, ada sedikit pelajaran juga ya, bahwa ya dengan keterbatasan manusia tersebut tentu boleh untuk bukan boleh ya, wajar lebih tepatnya, mungkin wajar untuk dia tergerak gitu sebatas pengetahuannya, sebagaimana Nabi Musa ketika pertama melihat si anak itu dibunuh, kemudian mempertanyakan dengan tujuan memprotes juga mungkin ya, kenapa gitu kan. Nah baru setelah diingatkan, tuh kan nggak bisa sanggup untuk apa ya, menahan diri gitu, atau apa, bersabar atas apa yang aku lakukan. Baru kemudian Nabi Musa menjawab, uh, aku lupa gitu kan. Lalu akhirnya di mana sih? Oke, lupa. Jadi artinya, dan di kisah Nabi lain juga barangkali, bahwa ya dengan sebatas keyakinan manusia pun, manusia sebenarnya berhak juga buat berusaha, ya kan? Berusaha dan berlaku sesuai dengan apa yang dia tahu itu oke. Ya, cuman ketika akhirnya mentok, tetap kembali lagi, ya kan? Sebagaimana diingatkan oleh Nabi Khidir, ini perintahnya adalah sabar gitu. Oh iya, lupa, sorry. Ya udah, saya sabar. Gitu kan. Jadi ini ada keseimbangan antara keterbatasan yang kita tahu, kita berlaku dengannya, tapi kemudian ketika kita mentok dengan ketentuan Allah, ya udah, kita terima gitu kan. Sebagaimana ya, itulah intinya. Nanti kebanyakan. Oke, itu mungkin dua hal. Terima kasih. Kalau misalkan itu memantik yang lain lagi, mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang ini ya apa namanya, pemaparannya tadi ya. Dan tadi sudah cukup banyak dielaborasi sama Bang Musab gitu. Jadi kita akan langsung coba untuk jawab pertanyaan dulu nih dari Mas siapa tadi, Mas Irsyad ya, Mas Irsyad Fauzan. Eh, ada nggak Pak Ustadz individu Yahudi yang tidak punya niat buruk sama Islam gitu? Jadi apakah kita bisa bilang bahwa ada karena tadi kan dianggap kaumnya gitu, kita bicaranya dari sudut pandang yang cukup general gitu. Tapi kalau secara partikular, secara individu itu sebenarnya ada nggak sih yang baik gitu loh dan tidak punya niat buruk terhadap Islam? Itu silakan Mas Bimo. Eh, Mungkin ini agak cukup apa ya, pertanyaannya mungkin bisa dijawab seperti ini. Jadi pasti kalau misalkan di sebuah kaum itu pasti kan ada apa, personal-personal yang memiliki apa ya, eh, perbedaan mungkin dengan kelompoknya itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita di dalam hukum gitu kan, kalau misalkan dalam hukum Islam itu yang kita jatuhi hukum itu adalah majoritinya atau mayoritasnya. Maka ketika akhirnya Bani Israel atau Yahudi ini ternyata memang mereka secara perilaku umum, secara perilaku kolektif itu adalah memang memusuhi Islam. Maka itu tidak menegasikan bahwa saya ada personal-personal yang memiliki kecenderungan baik terhadap Islam gitu. Maka di awal keislamannya atau di awal turunnya wahyu itu yang pertama kali ditemui adalah Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahlul kitab yang
dia tidak memiliki intensi apapun terhadap Nabi Muhammad, tapi ketika akhirnya sudah diturunkan lebih utuh syariatnya, Warqa bin Nawfal ini sudah wafat terlebih dahulu. Jadi sekali lagi yang diturunkan oleh Al-Quran terkait Bani Israel pun bahkan ketika menyebut Yahudi, orang Yahudi itu di dalam konteks Al-Quran itu selalu ketika melakukan hal-hal yang baik, tapi ketika akhirnya melakukan hal yang buruk disebut dengan Bani Israel. Maka ini adalah konteks di mana bahwasanya Bani Israel atau Yahudi ini sendiri memiliki kebaikan, tentu saja gitu. Tapi memang secara kolektif ini banyak kerusakan yang dibuat gitu. Maka perlu untuk hati-hati seperti itu. Maka ketika akhirnya ada bagian yang dari komunitas tersebut yang mungkin akhirnya menolak atau bersikukuh terhadap kemanusiaan misalkan gitu kan, karena mungkin konteksnya di situ bukan mendukung Islam gitu, tapi lebih kemanusiaan, maka apa namanya ya wajar saja gitu. Dan ketika akhirnya ada Zionism ini, makanya itu juga bagian dari komunitas tersebut yang tidak sesuai atau tidak mendukung kemanusiaan itu sendiri, dan lebih mungkin menyerang personal kita sebagai Islam Muslim gitu, karena menyerang daerah yang paling apa namanya disakralkan oleh kita gitu, dan orang membunuh para saudara-saudara kita kayak gitu. Itu mungkin untuk yang pertama. Aku juga udah baca yang kedua nih, Raf, biar sekalian aku jawab aja kali ya. Silakan, Nah, silakan. untuk untuk yang kita ketika akhirnya berkompromi dengan masyarakat atau saudara kita yang mungkin bukan uh, Muslim gitu, maka yang perlu diperhatikan adalah muamalah kita itu harus seperti biasa. Maksudnya harus memperlakukan yang pertama adalah mereka sebagai manusia gitu kan. Nah, ketika akhirnya kita ingin mendiskusikan terkait dengan kepercayaan kita, maka kita perlu ruang-ruang khusus gitu. Maka kita tidak boleh untuk memperdebatkannya di ruang ruang publik secara apa namanya? Secara mungkin kasarnya agak berantakan gitu. Jadi tiba-tiba kita misalkan bilang, lo kalian ngapain ngelakuin apa nyembah seperti ini? Misalkan nyembah patung misalkan, karena ada patung, misalkan di situ ada patung Muna Mari terus disembah misalkan. Nggak bisa kita tiba-tiba langsung menyalahkan seperti itu, karena kita nggak berangkat dari satu framework yang sama, satu worldview yang sama dulu gitu. Karena ketika akhirnya kita membuka diskusi gitu kan, jadi misalkan kita emang mau membahas tentang suatu peribadatan ritual khusus gitu, maka perlu adanya ruang ruang diskusi, ruang yang lebih kecil gitu, untuk menghindari adanya mungkin konflik horizontal itu sendiri gitu. Karena kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama jangan jangan memulai gitu. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Kita nggak boleh memulai untuk misalkan mendiskreditkan apa yang mereka lakukan gitu. Karena ketika akhirnya kita mendiskreditkan mereka, yang mereka lakukan apa? Mendiskreditkan kita jauh lebih daripada yang kita lakukan terhadap mereka gitu. Maka ketika akhirnya kita ingin berdiskusi terkait dengan perihal agama kita gitu kan, perihal apa yang kita lakukan, maka kita perlu untuk membuka ruang diskusi yang mana-mana di situ pure untuk mencari kebenaran gitu, yang mana bukan untuk mencari pembenaran saja gitu. Jadi kita benar-benar di kondisi di mana memang kita ingin menyelaraskan pikiran kita, bagaimana kita ingin berdiskusi tentang ritual apa yang kita lakukan, perbedaan-perbedaan apa yang kita miliki. Beda lagi konteksnya ketika berdakwah. Kalau berdakwah kita juga biasanya kita berdakwah itu juga butuh untuk melihat ruang dakwah kita kan. Kalau misalkan memang di situ adalah kondisinya kita ingin membuka dakwah secara terang-terangan, ahlan. Tapi pasti di situ juga ada kondisi di mana diskusi itu adalah berkaitan dengan orang-orang yang ada di situ gitu kan, orang-orang yang ada di sekitaran situ, nggak serta merta tiba-tiba akhirnya mengatakan kepada semua orang gitu, atau mengajak apa misalkan membuat pernyataan yang kontroversial terhadap banyak orang gitu, itu akan malah merusak dakwah kita sendiri gitu. Maka perlu untuk membuat ruang-ruang tersendiri untuk berdakwah kita, untuk diskusi ilmiah kita. Nah, biar tidak terjadi konflik horizontal yang tidak diinginkan gitu, karena pasti ada orang-orang yang mungkin yang bersimpati terhadap kita, terus juga memang ingin mencari tahu dengan baik, maka mereka juga akan membuat ruang-ruang tersendiri. Tapi ketika intensinya adalah keburukan gitu, untuk me, me, apa namanya mendiskreditkan agama kita, maka itu yang perlu kita hindari kayak gitu. Jadi mungkin mungkin sedikit itu yang bisa saya jawab gitu. Jadi
terkait dengan Yahudi pasti kita menghukuminya secara majority yang mereka sudah lakukan, yang mereka sudah jalankan sebagai kolektif. Terus juga pasti ada kebaikan yang mereka miliki walaupun personal. Terus juga kalau misalnya terkait dengan dakwah, terkait dengan apa namanya harmonisasi dengan masyarakat yang non Muslim itu juga kita perlu perhatikan. Terus juga misalkan kondisi di mana misalkan kasusnya adalah mungkin hari Natal gitu. Mereka punya hari raya Natal. Kalau menurut pribadi saya atau menurut yang saya lihat dari apa yang dilakukan oleh Al-Azhar sebagai lembaga, yang dilakukan adalah Al-Azhar memiliki kepentingan untuk menyampaikan misalkan apa namanya selamat hari raya gitu. Karena mereka itu tinggal berdampingan dengan Kristen Koptik gitu. Ketika mereka tidak menyampaikan hal tersebut, maka akan terjadi mungkin merasa tidak dihargai sebagai umat beragama di sana gitu misalkan. Tapi ketika kita tidak memiliki kepentingan, kita nggak punya teman yang Kristiani ataupun punya teman Kristiani yang dia sendiri tidak butuh kita selamat, nggak usah gitu, kita nggak perlu untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi kita perlu untuk melihat kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus melakukan A B C D. Maka yang paling penting dalam usul dakwah yang kita pelajari dari awal, mungkin di SMA atau mungkin di kuliahnya juga, adalah bahwasanya yang pertama adalah dirasatul bi'ah, bahwasanya kita harus mempelajari dulu lingkungan kita berdakwah. Ketika akhirnya kita sudah tahu, baru kita menyusun materi-materi, strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menjalankan dakwah kita tanpa harus melakukan perselisihan yang tidak perlu seperti itu. Mungkin itu sedikit menjawab. Oke, terima kasih Mas Nabil. Ini karena kebetulan sudah jam hampir mendekati setengah sebelas. Masya Allah. Silakan untuk ikhtitam Mas Nabil. Nanti Baik, sebelum kita tutup, terima kasih. insya Allah untuk terkait dengan Qasasul Quran itu kita punya banyak sekali kisah-kisah. Jangan lupa untuk dibaca lagi, kita perbaiki lagi bacaan kita terhadap kisah-kisah ini, karena ketika akhirnya muncul kembali kita sudah punya persiapan gitu. Kita udah punya tahu caranya gimana sih untuk menjalani kehidupan yang berulang saja gitu. Karena kita apa namanya kehidupan ini adalah yang berulang dari sejarah-sejarah yang sebelumnya. Maka kisah-kisah ini adalah kita untuk mengambil pelajaran bagaimana untuk menghadapi kehidupan kita ke depannya. Dan juga kita banyak-banyak untuk membaca Al-Kahfi juga, mengingatkan diri saya sendiri dan juga teman-teman, karena kita sudah di akhir zaman. Bagaimana kalau misalnya kita nanti menghadapi fitnah yang begitu besar, maka Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, berikan kita semua hidayah untuk tetap kukuh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu aja. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ya arhamar rahimin. Nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nabil. Selalu kita akan ketemu lagi di sesi Insyaallah, terakhir insyaallah. di hari Kamis yang akan membahas satu ayat penting, terutama semakin penting ketika kemarin kita menyaksikan dan sampai saat ini menyaksikan dari tanggal 7 Oktober sampai saat ini perang masih bergejolak di Palestina, dan ayat yang akan kita bahas berkaitan dengan ayat Isra Mi'raj ya, yaitu di Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, sebelum ditutup, aku ada dua hal sederhana tadi. Yang pertama berkaitan dengan pendapatnya tadi, renungan ya Mas Bang Mus'ab ya, berkaitan dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dalam ujian kita. Ini relate banget itu, karena kita tuh kan pengennya yang cepet-cepet aja ya, instan-instan aja gitu kan. Konteksnya begini, maka harusnya begini gitu. Jadi jadi ada semacam egoisme, ada kesombongan dalam diri kita, seakan-akan kita tahu bahwa hikmahnya pasti ini gitu. Konteksnya pasti ini gitu. Dan akhirnya ini kalau apa yang disebut Prof. Alatas itu, sekularisme itu kedisini kinianisme. Ya, jadi ke di sini kinianisme. Jadi pengennya semua-muanya itu harus di sini kini. Saat ini itu gimana konteksnya? Maka itulah yang kita jalankan gitu. Padahal kalau dilihat dari tiga, tiga kisah tadi gitu, yang mana yang bisa dijudge
di sini kininya gitu. Kalau kalau saat itu Nabi Musa alaihissalam maunya di sini kini, ya nggak akan ada ilmu yang apa temukan oleh Nabi Musa alaihissalam saat itu. Kemudian yang kedua, hal sederhana tadi yang aku juga dengar dari Mas Nabil dalam merespon pertanyaan Mas Irsa tadi, eh, ketika Al-Quran ya bilang bahwa umat Yahudi atau Bani Israel itu punya certain karakteristik buruk tertentu gitu. Tentu ini tidak menghalangi kita dari yang kita juga kenal dalam agama kita sebagai muamalah terhadap mereka gitu kan. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu menggadaikan baju zirah beliau kepada seorang apa namanya itu dari Yahudi itu menjadi bukti bahwa sekalipun dijelaskan di dalam Al-Quran betapa banyak keburukan-keburukan umat Yahudi dan juga umat Nasrani, itu tidak menghalangi kita dalam bermuamalah dengan mereka, gitu. Tidak menghalangi kita untuk tetap berbuat baik selama memang mereka juga berbuat baik sama kita dan dan perbuatan baik ini juga tidak perlu dengan kecurigaan, gitu loh. Jadi jangan sampai eh apa ketika ada misalnya kalau konten-konten di Twitter itu kan ada umat Islam yang mau ngadain podcast gitu ya sama Rabi Yahudi yang Rabi Yahudi ini juga mengutuk apa aneksasi ya mengutuk penjajahan atas Palestina gitu itu jangan sampai kita kemudian komen itu cuma topeng aja itu atau mencurigai motif-motif yang balik lagi selama dalam muamalah selama dalam kemanusiaan tadi kerjasama untuk hal yang lebih besar, maka itu tentu diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan di dalam syariat. Mas Nabil, terima kasih banyak. Bang Musab, Mas Irsa tadi pertanyaannya juga dan kakak-kakak yang lain yang sudah bertanya ada Mbak Anissa tadi. Selalu kita bertemu lagi hari Kamis malam di majelis terakhir. Untuk itu majelis malam hari ini kita cukupkan. Semoga Allah memberkahi kita atas ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dan juga memberikan kita kesehatan sampai waktu yang nanti Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillah alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa